Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat murid yang budiman, perkenalkan nama Ibu Kenny Ilmiati, Ibu mengajar kelas 5 SDN Pesanggerahan 02. Hari ini Ibu akan berbagi tentang proses terjadinya hujan IPA KD 3.7 dan 4.7. Disimak ya anak-anak videonya. Proses terjadinya hujan dikenal dengan istilah siklus air. Siklus air adalah proses terjadinya air secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti, bahkan habis. Mulai dari air yang ada di daratan, berubah menjadi awan, kemudian kembali menjadi hujan. Anak-anak, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar anak-anak, semoga bermanfaat. Kesediaan air di daratan bumi dapat terjaga karena adanya hujan. Hujan dapat terjadi karena adanya suatu proses alam yang berlangsung secara berulang. Proses alam tersebut dikenal dengan istilah siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di danau, sungai, laut, sawah, bendungan atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air yang berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau yang dikenal dengan istilah uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Sahabat murid, proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi ini dapat terjadi juga pada jaringan tumbuhan loh. Penguapan pada tumbuhan dikenal dengan istilah transpirasi. Pada proses transpirasi, akar tanaman menyerap air dari dalam tanah, kemudian didorong ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian, air hasil fotosintesis tersebut dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata atau mulut daun dalam bentuk uap air. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap siklus air yang ketiga, yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan proses pada saat es berubah menjadi uap air tanpa harus melalui fase cair terlebih dahulu. Loh kok bisa? Sumber utama pada proses sublimasi adalah es yang ada di kutub utara, selatan, dan pegunungan. Tahapan siklus air yang keempat adalah kondensasi. Setelah mengalami penguapan, air yang sudah berubah menjadi uap air tersebut akan berkumpul di atmosfer. Kemudian, setelah mencapai ketinggian tertentu, uap-uap air tersebut akan berubah menjadi butiran-butiran air atau es. Hal itu terjadi karena adanya perubahan suhu yang terjadi pada atmosfer. Butiran-butiran air atau partikel-partikel air akan saling berdekatan, kemudian akan membentuk awan atau kabut. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan kondensasi. Tahap siklus air yang kelima adalah presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi suatu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun tersebut bisa berupa salju, hujan, kabut, dan embun. Apabila suhu pada permukaan atmosfer rendah atau mencapai 0 derajat Celcius, bahkan di bawah 0 derajat Celcius, maka zat cair yang turun pada permukaan bumi berbentuk salju atau butiran-butiran es. Sebaliknya, jika suhu pada permukaan atmosfer di atas 0 derajat Celcius, maka bentuk zat cair yang turun berupa air atau hujan. Siklus air yang berikutnya adalah limpasan. Limpasan merupakan suatu proses air mengalir dari permukaan bumi. Air tersebut berpindah dan bergerak dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, laut, dan samudra. Nah, tahap siklus air yang terakhir adalah infiltrasi.
Infiltrasi berbeda ya dengan limpasan. Infiltrasi merupakan suatu proses masuknya air ke dalam tanah. Air tersebut akan merembes dan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang akan menjadi cadangan air. Bagaimana sahabat murid? Apa kalian sudah paham sampai di sini? Agar kalian lebih paham, coba simak video dari teman kalian berikut ini ya. Hai, selamat malam teman-teman dan Bu Guru. Saya Friend Ramlian Maris, kelas 5A, dan Sanggaran 02. Sekarang saya akan menjelaskan siklus air bersama adik saya, Putri Ruth Alicia. Berikut kisahnya. Hai, saya Ari dan ini adik saya, Ira. Halo. Kami sebuah titik-titik air. Ikutilah kisah kami. Kakak, apakah ini lautan? Bukan, Dik, ini kubangan. Lihatlah, ada rumput, ada pohon, ada zebra, dan ada kuda Nil. Hai pohon, hai rumput, hai zebra, hai kuda Nil. Lanjut lagi, Dik. Hai. Kakak, apakah ini lautan? Bukan, Dik, ini sungai. Lihatlah, ada ikan, ada katak, dan ada buaya. Hai ikan, hai katak, hai buaya. Lanjut lagi yuk kak. Ayo. Kakak, apakah ini lautan? Bukan, Dik, ini danau. Lihatlah, ada ikan dan ada udang. Hai ikan, hai udang. Lanjut lagi, Dik. Saya. Kakak, apakah ini lautan? Bukan, Dik, ini muara. Tapi kita sebentar lagi sampai kok. Lihatlah, ada ikan bandeng, ada udang, dan ada lobster. Hai ikan bandeng, hai udang, hai lobster. Lanjut lagi yuk kak. Ayo. Kakak, apakah ini lautan? Ya, Dik, ini lautan. Lautan itu luas sekali. Lihatlah, ada terumbu Hai ikan. Kak, kok tubuhku merasa ringan ya kak? Ya, Dik, kita sedang berevaporasi. Lihatlah, ada matahari. Hai paman matahari. Hai bibi angin. Kak, yang besar hitam itu apa ya kak? Oh, itu awan cumulonimbus. Kita sedang berkondensasi. Kak, kok tubuhku merasa berat ya kak? Ya, Dik, kita sedang berpresipitasi. Siap-siap terjun ya. Wih. Kak, kok tubuhku merasa dingin ya kak? Ya, Dik, kita berubah menjadi salju. Demikian kisah kami. Dadah.